alkohol pada mahasiswa. Berikut gambaran komunitas. Partisipan kami berasal dari Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana dan rentang semester partisipan berada pada semester 5, yaitu kelompok mahasiswa yang umumnya telah berada pada tahap menengah dalam perjalanan akademik mereka. Pada fase ini, mahasiswa biasanya memiliki jaringan pergaulan yang lebih luas, lebih banyak terlibat dalam kegiatan organisasi atau kegiatan kampus, serta lebih aktif dalam interaksi sosial di lingkungan perkuliahan. Alasan kelompok memilih mahasiswa semester 5 dari Fakultas Peternakan dilakukan secara sengaja atau purposif berdasarkan beberapa pertimbangan. Salah satu alasan utama yaitu karena kelompok ini dikategorikan cukup aktif dalam mengkonsumsi minuman beralkohol. Nah, karakter tersebut yang menjadikan mahasiswa semester 5 Fakultas Peternakan Undana relevan sebagai sumber data untuk memahami perilaku, motivasi, dan pola konsumsi alkohol di lingkungan mahasiswa. Berikut saya menjelaskan tentang teknik dan hasil asesmen. Nah, teknik yang kami gunakan ini ada dua, yaitu wawancara dan observasi. Nah, teknik wawancara ini kami gunakan untuk mengetahui bagaimana perilaku minum alkohol di individu. Nah, dari hasil wawancara kami mendapatkan bahwa kebanyakan mereka mengonsumsi alkohol itu karena dipengaruhi oleh lingkungan pertemanannya mereka, terus budaya di sekitarnya mereka juga, dan kebiasaannya mereka saat duduk berkumpul bersama-sama. Terus ini yang berikut yaitu observasi. Nah, observasi ini dilaksanakan pada Senin 10 November 2025 di kurang lebih jam 3 sore, dan juga lokasinya itu di Fakultas Peternakan Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Iya. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang landasan teori dari laporan kami. Remaja merupakan masa transisi penting dari anak-anak menuju dewasa yang ditandai oleh perubahan signifikan dalam aspek biologis, kognitif, sosial, dan emosional. Nah, pada fase ini, remaja itu mulai menghadapi berbagai tuntutan perkembangan seperti pencarian identitas diri, penyesuaian sosial, dan peningkatan tanggung jawab pribadi. Proses perkembangan yang kompleks ini menjadikan remaja kelompok yang rentan terhadap perilaku berisiko, terutama ketika dipengaruhi oleh hubungan pertemanan dan tekanan sosial yang kuat. Nah, salah satu perilaku berisiko yang banyak ditemukan pada remaja yaitu mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal yang mendasari mengapa para remaja banyak mengkonsumsi minuman beralkohol adalah karena kurangnya pengetahuan remaja mengenai bahaya alkohol dan menjadi salah satu faktor utama meningkatkan perilaku mereka mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut. Nah, minimnya pemahaman ini membuat remaja lebih mudah terjerumus dalam pergaulan negatif. Selain faktor pengetahuan, remaja juga kerap kali menggunakan alkohol sebagai mekanisme pelarian dari berbagai tekanan hidup. Tekanan akademik, konflik keluarga, permasalahan hubungan, tuntutan sosial, serta stres emosional seringkali membuat remaja mencari cara cepat untuk menenangkan diri, dan alkohol menjadi salah satu pelarian yang mereka pilih. Melihat tingginya angka konsumsi alkohol dan besarnya dampak negatif yang ditimbulkan, maka intervensi preventif sangat diperlukan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melalui kegiatan psikoedukasi dan konseling kelompok. Iya. Baik, di sini saya menjelaskan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu pelaksanaan konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini menggunakan teknik kognitif behavioral therapy atau CBT yang telah terbukti efektif dalam mengatasi berbagai masalah psikologis termasuk perilaku mengkonsumsi alkohol. Nah, dengan fokus utama pada modifikasi pola pikir negatif menjadi lebih adaptif dan positif. Nah, dalam CBT ini dimulai pada fase awal. Nah, fase awal ini dimulai dengan pembukaan dan penyampaian tujuan konseling, di mana peserta saling mengenal dan melakukan refleksi awal terkait pola pikir dan kebiasaan yang mempengaruhi perilaku mengkonsumsi alkohol. Dan selanjutnya fasilitator menetapkan aturan kelompok meliputi menjaga kemesraan, menghormati proses diskusi
serta mendorong partisipasi aktif untuk memastikan efektivitas intervensi. Fase yang berikutnya itu fase peralihan atau transisi stage, di mana fasilitator mengkondisikan kesiapan peserta untuk memasuki fase kerja dengan memperkuat komitmen mengikuti sesi serta menciptakan atmosfer kelompok yang aman dan nyaman, termasuk memberi ruang bagi peserta untuk mengungkapkan ketidaknyamanan jika ada. Kemudian ada fase kerja yaitu working stage, merupakan inti proses konseling di mana setiap anggota berbagi pengalaman, perasaan, serta tantangan terkait konsumsi alkohol. Nah, pada tahap ini fasilitator memberikan edukasi mengenai prinsip-prinsip CBT, menekankan hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku, dan membimbing peserta untuk identifikasi pikiran negatif otomatis yang memicu mengonsumsi alkohol. Selanjutnya, peserta diajak untuk menantang dan mengevaluasi kebenaran pikiran-pikiran tersebut dengan bukti nyata serta alternatif penafsiran yang lebih rasional dan konstruktif. Kemudian proses rekonstruksi kognitif diterapkan dengan menggunakan pikiran negatif dengan pernyataan positif dan penguatan diri. Kemudian pada fase berikutnya itu fase akhir, di mana dilakukan refleksi bersama atas proses dan perubahan yang dilakukan selama sesi, konsolidasi hasil intervensi, dan perencanaan tindak lanjut untuk mempertahankan perilaku adaptif secara mandiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan psikoedukasi. Selanjutnya, fasilitator menyampaikan materi psikoedukasi yang mencakup pengertian alkohol, jenis-jenis minuman beralkohol, faktor-faktor yang melatar belakangi perilaku konsumsi, serta dampak negatif yang ditimbulkan baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Nah, selama sesi pemaparan materi, peserta menunjukkan keterlibatan yang baik dengan memperhatikan penjelasan fasilitator dan mengajukan pertanyaan pada sesi diskusi yang dibuka secara interaktif. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang hasil konseling kelompok. Nah, berdasarkan hasil pre dan post test yang diberikan kepada peserta, diperoleh gambaran mengenai perubahan tingkat pengetahuan peserta terkait perilaku konsumsi alkohol sebelum dan sesudah kegiatan psikoedukasi. Nah, pengukuran ini dilakukan untuk melihat efektivitas materi yang telah disampaikan serta sejauh mana peserta mampu memahami informasi yang telah diberikan. Nah, rata-rata skor para peserta meningkat dari 7,8 menjadi 8, beberapa peserta mengalami peningkatan pemahaman seperti DS dari 5 ke 6, R dari 5 ke 7, dan F dari 7 ke 9. Sementara sebagian lainnya mempertahankan skor tinggi meski ada peserta yang mengalami penurunan. Secara keseluruhan, psikoedukasi ini tetap menunjukkan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan peserta mengenai perilaku konsumsi. Oke, dan kita akan masuk pada kesimpulan. Di sini intervensi perilaku kesehatan pada mahasiswa terkait konsumsi alkohol itu melalui konseling kelompok dan psikoedukasi yang telah kami berikan itu memberikan dampak positif. Di konseling kelompok sendiri itu menciptakan lingkungan yang aman untuk berbagi pengalaman dan dukungan serta membantu peserta untuk menyadari tekanan yang mereka hadapi. Dan di psikoedukasi itu untuk memperkuat pemahaman tentang efek alkohol serta risiko jangka panjang. Dengan pendekatan yang telah dijelaskan tadi, pendekatan CBT, peserta itu mampu untuk mengenali pola konsumsi alkohol dan mengembangkan strategi sehat sebagai pengganti alkohol. Sehingga secara keseluruhan intervensi ini meningkatkan kesadaran, regulasi diri, dan kesiapan untuk perubahan perilaku positif. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan. Saya dan teman-teman memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya atau memberikan sanggahan ataupun saran. Baik teman-teman, saya mau izin untuk bertanya untuk kelompok 5 terkait dengan saat kalian turun lapangan, apakah adanya kendala selama kegiatan? Oke, terima
baik dari kami sendiri. Namun hal tersebut dapat kami atasi yaitu dengan menunggu para pesertanya, dan setelah para pesertanya datang kami langsung melakukan kegiatan psikoedukasi dan konseling kelompok. Oke, mungkin dari teman-teman masih ada lagi pertanyaan? Atas kesempatan yang telah diberikan, saya mau bertanya, kalian memilih partisipan semester 5 itu kenapa? Kan kayak ada semester-semester lain yang apalagi semester-semester akhir itu mungkin lebih berpotensi. Apakah ada alasan khusus kalian memilih partisipan semester 5? Terima kasih. Baik, jawaban atas pertanyaan tersebut, alasan kami memilih mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Nusa Cendana yang dalam hal ini semester 5 karena kami melihat kami sudah melakukan wawancara sebelumnya dan perilaku mengkonsumsi alkohol mereka itu terbilang aktif dan juga dikategorikan ya cukup aktif dalam mengkonsumsi minuman beralkohol, sehingga itu alasan kami untuk memilih mahasiswa semester